Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansyah, NIM 28922500017, Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Ibu Mas Rifa SMM, dan tugas UTS, Universitas Padang Sakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini dalam tugas UTS ini saya akan menyampaikan materi, yaitu konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, CBIS, teknologi informasi dan aplikasi komputer. Kemudian fungsi sistem informasi, komponen sistem informasi, jenis sistem informasi, kemudian pengguna sistem informasi, dan manfaat sistem informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi. Sistem informasi dibentuk dari dua suku kata, yaitu sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kemudian informasi. Informasi adalah data yang relatif, berarti atau berguna bagi seorang yang menerimanya, yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembuatan keputusan. Ini adalah diagram DIKW. Kemudian definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Sistem informasi dibentuk oleh beberapa komponen atau subsistem yang saling berhubungan. Itu dari harga produk, dari ke kasir, kemudian stok barang. Inilah adalah grafik dari sistem informasi yang berbentuk komponen atau subsistem yang berhubungan, yang saling berhubungan. Kemudian sistem informasi tidak harus memanfaatkan komputer. Komputer dapat menjadi salah satu komponen dalam sistem informasi. Misalnya saja sistem pengarsipan surat yang hanya menggunakan buku surat masuk dan buku surat keluar. Sistem ini biasanya dikenal sebagai sistem informasi tata naskah. Kemudian CBIS adalah Computer Based Information System. Jadi definisi dari CBIS ini adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan atau memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam rangka mendukung pengembalian keputusan dan pengendalian organisasi. Sistem informasi yang menggunakan berbagai dukungan teknologi komputer, peralatan komunikasi, atau telepon, satelit, fax, kemudian kamera video, audio, speaker, dan teknologi lainnya. Inilah yang dimaksud dengan teknologi informasi. Sistem informasi, kemudian selanjutnya aplikasi komputer. Sistem informasi biasanya merupakan sebuah sistem yang besar, kompleks, dan komprehensif. Sistem informasi dapat terdiri dari satu atau lebih aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah sistem yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya aplikasi pemrosesan atau kata word processor. Kemudian aplikasi komputer merujuk pada suatu yang tidak terlalu kompleks. Fungsi sistem informasi umum, fungsi input, fungsi penyimpanan, fungsi pemrosesan, atau fungsi output. Ini adalah grafiknya. Fungsi input menerima data dari lingkungan luar sistem. Kemudian fungsi penyimpanan menyimpan data yang telah masuk ke sistem untuk digunakan kembali ketika data dibutuhkan. Fungsi pemrosesan, fungsi untuk menghitung dan memanipulasi data yang masuk dan atau disimpan dalam sistem.
Kemudian fungsi output, fungsi yang menghasilkan informasi, pemrosesan data untuk lingkungan luar. Inilah grafik dari sistem informasi inventory barang. Komponen sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, orang atau personil, prosedur. Perangkat keras yaitu SI menggunakan sistem informasi menggunakan beberapa komputer yang terhubung oleh peralatan komunikasi. Misal, komputer, peralatan komunikasi, dan device lainnya. Perangkat lunak, sekumpulan instruksi yang memerintahkan perangkat keras untuk menjalankan suatu perangkat lunak. Perangkat lunak bertugas menjalankan fungsi bisnis tertentu. Yang kedua, mengelola dan mengontrol sistem komputer, mengelola dan mengontrol peralatan komunikasi. Kemudian penyimpanan data. Penyimpanan data dalam suatu komputer, misalnya hard disk. Selanjutnya, personil atau orang yang terlibat dalam sistem informasi, mulai dari yang melakukan input sampai dengan menerima output dari sistem. Kemudian prosedur, sekumpulan instruksi yang memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana menjalankannya. Komponen utama sistem informasi, itu ada 3 komponen data, prosedur atau proses, yang ketiga aliran data. Data merupakan representasi dari fakta mengenai suatu yang menarik bagi pengguna sistem. Sedangkan informasi dihasilkan dari kata yang telah dikelola. Informasi merupakan data yang relatif, berarti berguna bagi suatu yang menerima yang bisa menggunakan sebagai dasar dalam melakukan pembuatan keputusan. Jenis sistem informasi. Yang pertama, individual informasi sistem, workgroup informasi sistem, organisasional informasi sistem, internasional informasi sistem, dan global informasi sistem. Individu informasi sistem informasi ini yang digunakan oleh satu orang individu menggunakan komputer personil, hanya digunakan oleh satu orang dalam satu waktu. Komputer yang digunakan untuk menghasilkan dokumen kantor komputer yang menggunakan analisis menggunakan PL Speedhash. Kemudian yang kedua, workgroup informasi sistem, yaitu sistem informasi yang digunakan sekumpulan individu yang bekerja bersama-sama. Sistem terdiri dari beberapa komputer, personil yang terhubung oleh jaringan, biasanya LAN. Kemudian berikutnya organisasional informasi sistem, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam sebuah sistem, dalam sebuah bisnis atau organisasi. Sistem ini disebut sebagai enterprise informasi sistem. Kemudian sistem mengoperasikan beberapa komputer yang digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama yang dihubungkan oleh WAN. Kemudian selanjutnya interorganisasional informasi sistem. Sistem informasi yang digunakan oleh beberapa organisasi, kemudian menjalankan beberapa fungsi yang dijalankan oleh beberapa organisasi. Sistem ini mengoperasikan beberapa komputer yang berada pada beberapa organisasi berbeda, kemudian menggunakan extranet sebagai jaringan penghubung. Kemudian selanjutnya global informasi sistem informasi yang melewati batas negara, menghubungkan organisasi lintas negara, terhubung oleh global WAN internet. Pengguna sistem informasi, yaitu pengguna adalah user, atau user adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari pengguna CBIS, baik untuk kehidupan kepribadian maupun pekerjaan. Untuk membedakan dari profesional komputer, user biasa ini seringkali disebut end user. User menggunakan sistem informasi dengan beberapa cara, yaitu berdasarkan cara akses atau user langsung dan user tidak langsung.
Berdasarkan jumlah user yang menggunakan sistem, banyak orang mengakses sistem dalam satu waktu. Hanya satu orang yang mengakses sistem dalam satu waktu. Kemudian manfaat sistem informasi. Yang pertama, informasi yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan yang baik. Yang kedua, meningkatkan layanan terhadap customer. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas organisasi. Yang keempat, manfaat kompetitif yang dapat memacu perkembangan bisnis sehingga bisa menjadi lebih unggul dari kompetitor. Selanjutnya, sumber referensi materi ini saya ambil dari WW Academy Education. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pembacaan atau kesalahan kata dalam materi ini. Cukup sekian dari saya untuk tugas UTS ini. Apabila dalam penyampaian ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.